Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kanata Sapitri, guru mata pelajaran biologi dari SMA Negeri 1 Kelapa Nunggal. Pada video identifikasi permasalahan kali ini, saya akan mencoba mengidentifikasi masalah tentang kesulitan belajar siswa, tidak hanya pada mata pelajaran biologi yang saya ampu, juga mungkin pada beberapa mata pelajaran lain. Ingat, di sini posisi dilihat dari sudut pandang sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai wali kelas. Yang pertama, permasalahan itu bisa muncul tidak hanya dari siswa itu saja, tapi juga bisa muncul dari gurunya juga atau pendidiknya. Permasalahan yang mungkin muncul yang menyebabkan permasalahan kesulitan belajar siswa dari siswa itu sendiri. Yang pertama, kurang minatnya belajar dari siswa. Jadi kedua, rendahnya motivasi belajar sehingga berpengaruh terhadap pencapaian akademik. Kalau motivasinya kurang, semangat belajarnya kurang, otomatis nilai yang diperoleh pun atau hasil yang diperoleh pun kurang maksimal. Kemudian siswa yang pandai di kinestetik atau di motorik, beberapa itu agak kesulitan untuk di pembelajaran yang sifatnya kognitif, baik itu hafalan ataukah hitungan, yang pemahaman, karena dia lebih menonjol atau lebih pandai pada kinestetiknya atau motoriknya. Kemudian yang keempat, kurang fokus dan konsentrasi dalam belajar di kelas. Mungkin ini masih efek atau dampak dari pembelajaran online yang berlangsung di 2 tahun sebelumnya. Nah, di sini sayangnya permasalahan kesulitan-kesulitan siswa itu sebagian besar belum bisa difasilitasi atau diakomodir oleh guru. Jadi seperti kasus siswa yang pandai di motorik atau kinestetik, guru di sini belum bisa mengakomodir secara maksimal keberagaman siswa, baik dari segi gaya belajarnya, kemudian profil belajarnya maupun minat belajarnya. Sehingga untuk siswa-siswa yang tidak terakomodir akan mengalami kesulitan dalam pencapaian atau dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan permasalahan juga atau kesulitan dalam pembelajaran juga bisa saja timbul dari pihak pendidik atau dari gurunya. Di sini yang pertama bisa karena guru kurang memahami karakteristik dan belajar siswa, mungkin karena siswa yang diajar banyak dan heterogen sehingga agak kesulitan untuk guru memahami karakteristik dari satu persatu siswanya. Kemudian yang kedua, bisa juga yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa atau itu karena penampilan gurunya yang misalnya kurang menarik, sehingga tidak menarik fokus siswa untuk belajar. Nah, mungkin karena dilihat dandan gurunya berantakan sehingga murid tidak fokus dalam pelajaran. Ketiga, faktor perolehan nilai siswa. Jadi banyak guru yang mengejar untuk nilai yang maksimal untuk nilai rapot tanpa memperhatikan tadi karakteristik dan kebutuhan siswa. Kemudian faktor kebiasaan belajar online selama 2 tahun menjadi kebiasaan siswa sulit untuk disiplin dan konsentrasi. Kemudian ada juga permasalahan dari pendidiknya adalah penyeragaman kebutuhan siswa. Jadi mungkin ada guru yang menyeragamkan, memukul ratakan kebutuhan siswanya seperti ini, padahal karakteristik siswanya itu berbeda sehingga kebutuhannya pun berbeda. Nah, untuk hal seperti ini kasus-kasus seperti ini bisa juga dilibatkan orang tua, wali kelas, kemudian guru BK, vokasi kesiswaan, agar siswa dengan kualifikasi spesial bisa teratasi dengan baik. Permasalahan-permasalahan tadi juga bisa timbul karena kurangnya dibangun relasi atau hubungan antara baik dari guru dengan siswanya maupun guru dengan orang tua siswanya. Di sini bisa terjadi karena tidak semua guru dekat dengan semua siswa. Biasanya guru hanya dekat dengan beberapa siswa karena memang tadi jumlah siswa yang banyak juga, kemudian tidak semua siswa juga terbuka, ada yang tertutup. Kemudian masih ada orang tua yang belum memiliki handphone sehingga ini sulit membangun relasi antara guru dengan orang tua, itu karena orang tuanya tidak memiliki media komunikasi. Kemudian dukungan orang tua terhadap anak juga mempengaruhi motivasi. Ini banyak faktor. Dukungan itu bisa muncul karena mungkin tingkat pendidikan orang tua, kemudian juga kesibukan orang tua, sehingga orang tua kurang dalam mendampingi dan memotivasi siswa dalam belajar. Kemudian seringnya tidak hadir siswa di sekolah.
Tuh kan, di sini juga bisa menyebabkan ketertinggalan dari materi pembelajaran, dan juga kalau terlalu sering untuk tidak masuk ke sekolah, mungkin hubungan sosial antara si siswa itu sendiri dengan teman-temannya juga menjadi agak berkurang. Kemungkinan lingkungan rumah siswa yang kurang mendukung, di sini itu juga bisa menjadi salah satu faktor permasalahan dalam kegiatan pembelajaran siswa. Jadi lingkungan tidak mendukung bisa karena tadi mungkin tingkat pendidikannya yang kurang, kemudian juga lingkungan di sekitarnya yang mungkin kurang juga untuk tingkat pendidikannya, itu bisa menyebabkan lingkungan yang kurang mendukung dalam pembelajaran siswa. Siswa kurang terbuka terhadap permasalahan keluarga yang dihadapinya. Jadi ada beberapa siswa mungkin introvert, sehingga bahkan bukan ada beberapa tapi banyak siswa yang itu ketika mendapat ada permasalahan di luar sekolah, baik itu di lingkungan rumah ataupun lingkungan keluarga, dia tertutup, dia tidak terbuka terhadap tidak menceritakan, sehingga itu akan menjadi permasalahan dan mengganggu konsentrasi dan motivasi belajar siswa. Dari permasalahan-permasalahan tadi dapat kita analisis, dapat kita rangkum permasalahan. Yang pertama, beberapa guru hanya bisa menjalankan tugas sebagai penyampai materi saja, tanpa masuk ke dalam dunia siswa dan melihat kebutuhan siswa. Jadi tadi banyak guru yang tidak bisa mengkarakteristikan siswa gitu. Ada beberapa guru yang belum bisa mengkarakteristikan siswa, kemudian memukul rata kebutuhan siswa. Yang kedua, penanganan terhadap siswa yang memiliki permasalahan dalam belajar sulit dilakukan karena komunikasi terhambat. Jadi orang tua tadi yang tidak memiliki handphone, sehingga ketika ada permasalahan sulit untuk dikomunikasikan kepada orang tuanya. Yang ketiga, banyak orang tua yang masih mengikuti kemalasan anaknya. Contohnya ketika saat siswa sedikit saja merasa tidak enak badan, maka orang tuanya langsung mengizinkan untuk tidak masuk sekolah. Kemudian padahal tanpa dianalisis kenapa. Mungkin ada beberapa yang siswa jadi alasan sakit dipakai alasan ketika dia harus menemui pelajaran tertentu yang dia tidak bisa, atau dia akan menghadapi ulangan, sehingga sakit itu menjadi alasan, dan itu akan diperburuk dengan orang tua yang mengikuti dari kemalasan siswa tadi. Yang keempat, orang tua terkadang mendukung kemalasan anaknya tadi, contohnya tadi dengan mengizinkan kepada gurunya, izin sakit kah, izin keperluan keluarga kah, padahal anaknya tidak siap, atau mungkin belum mengerjakan tugas, atau akan menghadapi ulangan, sehingga dia memakai alasan sakit. Kemudian masih banyak siswa sekolah berteman dengan anak-anak yang putus sekolah, sehingga lingkungan yang tidak kondusif tadi menyebabkan akan mengurangi semangat dan motivasi belajar dari siswa itu sendiri, karena dia bertemannya dengan anak-anak yang putus sekolah, yang nganggur, jadi sehingga dia inginnya sama. Kemudian yang terakhir, siswa dengan korban perceraian di sini. Jadi untuk siswa-siswa yang korban dari orang tua yang bercerai, itu juga bisa salah satu menjadi permasalahan yang dapat mengurangi motivasi belajar siswa dan kenyamanan siswa di lingkungan rumahnya. Solusi yang mungkin bisa kita coba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi. Yang pertama, guru mengutamakan pemahaman siswa mengenai tujuan pembelajaran daripada konten materi yang harus dicapai. Jadi lebih mengejar pemahaman, gitu kan, daripada nilainya. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik dengan siswa untuk lebih bijak dalam penggunaan handphone. Jadi untuk menyampaikan bahwa kita pembelajarannya sudah offline, sehingga kita harus realistis. Kalau mungkin dulu setiap mencari jawaban bisa googling, kemudian bisa brainly dan sebagainya, sekarang coba mengeksplor dengan cara literasi, baca buku dan sebagainya. Adanya komunikasi yang lancar dengan orang tua melalui WA group untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Biasanya wali kelas membuat grup WA dengan siswa kelasnya dan juga dengan orang tuanya. Yang keempat, melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan orang tua untuk mendukung program sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan siswa. Jadi sebisa mungkin, terutama wali kelas, untuk continue berkomunikasi dengan orang tua, terutama untuk anak-anak yang mungkin memerlukan perhatian khusus, maka disampaikan. Kemudian informasi-informasi kegiatan dan aturan-aturan sekolah disampaikan kepada orang tua. Jadi bisa sinergi antara pihak sekolah dan juga pihak orang tua.
Kemudian yang kelima, memberikan pemahaman kepada siswa untuk menyiapkan menyikapi secara positif pergaulan di sekolah. Jadi boleh-boleh saja mempunyai lingkungan sosial, mempunyai circle lain selain di sekolah, tapi harus bijak dalam menyikapi. Jadi harus bisa memilah mana itu yang positif, mana itu yang negatif. Yang keenam, meningkatkan kedekatan secara emosional dengan anak-anak yang broken home. Nah, ini anak-anak yang perlu perhatian khusus. Jadi untuk guru biasanya, khususnya wali kelas, biasanya harus ada perlakuan khusus atau harus ada komunikasi lebih untuk anak-anak yang broken home, untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Jadi sekian untuk video identifikasi masalahnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.